Pada pagi hari ini kita semua akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan makan tubuh dan darahmu, dan sejak minggu yang lalu ketika saya tahu minggu depan adalah perjamuan kudus, dan saya mulai berdoa, Tuhan, kebenaran firman apa yang harus saya sampaikan, dan dua kata Tuhan berikan kepada saya, tubuh dan darah. Tubuh dan darah. Saya belum pernah mengkhotbahkan perjamuan kudus mengenai tubuh dan darah. Dan saya berharap firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan satu dasar iman dan pengharapan, sehingga setiap kali saudara melakukan perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Yesus, saudara akan makan dengan pengertian, saudara akan makan dan minum dengan pengertian, kebenaran firman dan dengan iman. Dan saudara tahu apa yang saudara harus harapkan. Karena sangat mungkin sekali bahwa terlalu sering kita makan dan minum perjamuan, bahkan mungkin ada yang melakukan seminggu sekali, 2 hari sekali, dan mungkin tidak jarang seminggu setiap hari. Lalu saudara karena terlalu sering melakukannya, saudara kehilangan akan artinya. Nah, pada pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai tubuh dan darah. Sehingga saudara tahu, setiap kali saudara melakukan perjamuan kudus, saudara tahu kebenarannya, saudara punya iman, dan saudara tahu apa yang saudara harus harapkan. Dan ketika saudara tahu kebenarannya, seandainya Tuhan itu memimpin saudara untuk melakukan perjamuan kudus entah setiap hari, entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, saudara tahu ini untuk apa? Bukan masalah kebiasaannya saudaraku. Pengertian firman-Nya itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kebiasaannya. Mari lihat sama-sama di dalam satu perikop, di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Mulai dari ayat ke-26 juga. Matius 26 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan satu perikop, lalu kita akan fokus kepada lalu tubuh dan darah itu sebetulnya ketika Tuhan memecahkan roti dan mengatakan inilah tubuhku dan darahku, itu sebetulnya apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Kalau di dalam Injil yang lain, Injil Lukas dikatakan, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Nah, kalau saudara perhatikan akan ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Dia mengambil roti yang utuh itu, dia ambil, lalu dia pecah-pecahkannya. Nah, Bapak Ibu semua saudara, hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah
Apa maksudnya, apa tujuannya ketika Yesus mengambil roti lalu memecahkannya? Sebelum itu diberikan kepada setiap murid-muridnya dan sebelum itu diberikan kepada saudara dan saya. Pemecahan atau peremukan itu sebetulnya adalah menggantikan kehidupan saudara dan saya yang diremukkan seharusnya saya dan saudara itu karena dosa. Ingat, dosa itu menghancurkan segala-galanya. Dosa itulah sumber masalah kita. Dan kalau dosa itu sudah mencapai kematangannya, dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi ketika Yesus itu memecahkan, dia meremukkan akan roti itu. Dia ingin memberikan kepada saudara dan saya satu gambaran. Dan ketika dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecahkan, diremukkan bagi kamu. Itu dengan lain mengatakan kamu tidak perlu dipecahkan. Kamu tidak perlu diremukkan. Akulah yang dipecahkan. Karena dia katakan inilah tubuhku yang dipecahkan atau diremukkan bagi kamu, bagi saudara dan saya. Sehingga saya dan saudara tidak perlu lagi dipecahkan hidupmu, diremukkan hidupmu oleh karena dosa. Nanti pada bagian yang darah kita tahu bahwa ada pengampunan dosa oleh karena darah yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Tapi ketika dia mengatakan inilah tubuhku, dan dia memecah-mecahkannya. Dia memecah-mecahkannya, tubuhku yang dipecahkan, bukan tubuhmu. Bukan tubuh saudara dan saya. Mari lihat Yesaya 53. Mari kita baca pada ayat yang pertama mulai. Yesaya 53. Dari ayat-ayat itu saudara akan mengetahui bahwa Tuhan itu diremukkan untuk menggantikan saya. Tuhan itu diremukkan, Yesus itu diremukkan untuk menggantikan saudara dan saya. Yesaya 53 ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Perhatikan mulai dari ayat yang ketiga. Ia atau Yesus dihina dan dihindari orang. Ayat-ayat ini menubuatkan, memberi gambaran apa yang sebetulnya Yesus alami untuk menggantikan saudara dan saya. Yesaya 53 ini memberikan kita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dari ayat ini saudara bisa mengerti ada satu pergantian. Apa yang saudara dan saya harusnya pikul. Apa yang saya dan saudara harusnya tanggung. Alkitab mengatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita. Kesengsaraan kita. Apapun yang saudara dan saya alami pada hari-hari ini. Dengan dengan apapun, dengan penyakit, dengan keadaan yang menyusahkan hati. Dengan semua hal yang membuat hati kita itu sengsara. Alkitab mengatakan bahwa sebetulnya semuanya itu sudah dipikul oleh Yesus. Kenapa saya katakan sebetulnya? Karena ketidakmengertian kita.
acap kali lalu semuanya kita pikul sendiri. Kita melupakan akan penghiburan yang daripada Tuhan. Kita melupakan apa yang Tuhan Yesus bisa perbuat dalam kehidupan kita. Dan kita asik dengan mengasihani diri sendiri. Aku memang orang susah, aku memang orang tidak punya, aku memang orang sial, aku memang orang yang diabaikan dan sebagainya. Saya berharap kebenaran firman ini akan menolong saudara dan saya mengenai apa yang seharusnya saudara tidak perlu pikul karena sudah dipikul oleh Yesus. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu dan semua saudara, acap kali kita begini nih ya. Ketika ada masalah, kita ada persoalan, kita ada hal-hal yang buruk terjadi atas kehidupan kita. Lalu ada satu hal yang seringkali begini, ya sudahlah. Aku memang orang yang sial. Aku memang orang yang susah. Aku salah memilih jalan kehidupan. Mungkin orang tuaku seperti ini dan sebagainya. Latar belakangku seperti ini dan sebagainya sehingga hidupku susah. Lalu kita lebih banyak begini, ya sudahlah aku orang susah. Ya sudahlah aku orang sengsara. Ya sudahlah aku nerima saja. Loh saudaraku, bukan berarti kita tidak menerima. Bukan berarti lalu kita tidak berserah dengan apa yang ada. Bukan berarti kita tidak mensyukuri. Tapi saya berharap dari ayat-ayat ini, itu akan membuat saudara menjadi bangkit. Ini ada yang salah dengan kehidupanku. Kenapa hidupku berantakan? Kenapa aku sengsara dalam kehidupanku? Kenapa hidupku sepertinya diremukkan? Secara rohani, secara jasmani, secara jiwa. Kadang-kadang saya ketemu dengan orang dan ketika dia bercerita, dia katakan, Pak, saya capek. Saya capek, Pak. Saya tahu. Dia bukan masalah capek karena olahraga lalu capek, itu tidak. Dia bukan capek karena dia habis mengalami perjalanan yang jauh. Tapi dia capek secara jiwa. Dia capek secara mental. Hati ini remuk, saudara. Karena dia menanggung begitu banyak kesengsaraan. Dia menanggung begitu banyak kesusahan. Dia menanggung begitu banyak masalah, begitu banyak penyakit. Alkitab mengatakan bahwa itu semuanya harus kita kembalikan kepada Yesus yang memang sudah menanggungnya. Saya berharap saudara dan saya lalu memiliki satu kemampuan, satu cara Tuhan. Engkau sudah menanggungnya, aku tidak perlu menanggungnya Tuhan. Kau yang menghandle, kau yang mengatasinya. Semua kesulitan ini aku percaya pasti akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Semua keadaan ini akan terjadi pembalikan keadaan. Nah, ketika kita berharap kepada Tuhan, iman kita dibangkitkan, semangat roh kita dibangkitkan, roh kita menyala-nyala, jiwa kita kembali bersukacita di dalam Tuhan, dan tubuh kita kembali disehatkan. Harusnya seperti itu. Ketika kita katakan, aku capek dengan pekerjaanku. Aku capek dengan keluargaku, aku capek dengan situasi yang ada. Saudaraku, semuanya itu, semua hal yang menyengsarakan kehidupan saya dan saudara. Saudara harus tahu hukum kebenarannya bahwa itu semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga dia katakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Aku ini dipecahkan, aku ini dihina, menanggung kesengsaraan, aku ini diremukkan menggantikan kamu. Nah, iman dan pengertian dan kebenaran firman ini, saudara dan saya harus pegang bahwa aku tidak perlu mengalami itu semuanya.
Karena semua hal yang menyengsaraan, ya semua hal yang meremukkan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dan dia katakan, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saudara bisa baca ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat 6, ayat yang ke-7, itu ayat-ayat yang bagus. Memberikan gambaran apa yang ditanggung Yesus menggantikan saudara dan saya. Jadi yang pertama, kenapa roti itu dipecahkan? Diremukkan. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada saya dan saudara. Dan nanti pada waktu saudara makan dan minum, makan akan roti ini saudara pecahkan, saudara remukkan. Sebagai sebuah tindakan iman dengan sebuah pengertian. Ini adalah tubuh yang sudah diremukkan menggantikan saya. Sehingga saudara tidak harus remuk setiap hari. Kenapa? Yesus sudah diremukkan bagi saudara dan saya. Ayat 26, Matius 26 ayat 26. Dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setelah dia roti itu diremukkan, lalu dia berkata kepada muridnya, memberikannya kepada muridnya, ambillah dan makanlah. Bapak, Ibu dan semua saudara, ketika dia memberikan roti itu, dia sedang memberikan kepada saudara dan saya, seperti seorang ayah atau seperti seorang ibu yang memberikan kepada anaknya roti untuk dimakan. Dan itu adalah berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Dia dipecahkan, diremukkan untuk menggantikan saudara dan saya. Untuk menggantikan saudara dan saya. Ketika roti yang sudah dipecahkan itu diberikan kepada saudara, kepada murid-muridnya dan mengatakan bahwa makanlah, ambillah dan makanlah. Itu seperti seorang ayah atau seorang ibu yang memberikan makanan kepada anak-anaknya. Itu bicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Ini bicara mengenai, kalau saudara baca ayat sebelumnya, orang-orang mengatakan kami makan roti mana dari surga. Musa memberikan kami mana dari surga. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ketika Tuhan memberikan mana kepada orang Israel, mana itu membuat orang Israel bisa makan roti setiap hari. Bisa memakan roti itu setiap hari.
Ketika dia mengatakan, inilah roti itu, ambillah, makanlah. Yang pertama dia ingin katakan bahwa dia Tuhan adalah Tuhan yang memelihara saudara dan saya setiap hari. Pemeliharaannya yang sempurna, pemeliharaannya yang ajaib setiap hari. Karena itulah kepada murid-muridnya, ini roti, ambillah dan makanlah. Dan bagian yang kedua, kalau saudara perhatikan, bahwa supaya mereka beroleh hidup yang kekal dan membangkitkannya pada akhir zaman. Saudaraku, ketika saudara makan minum perjamuan itu bukan, ayo makan minum perjamuan supaya apa? Kita tidak diganggu setan. Itu bukan itu, saudaraku. Kita makan minum perjamuan supaya apa? Kalau kita berjalan tidak kecelakaan, kita naik mobil tidak kecelakaan. Itu bicara mengenai pemeliharaan sehari-hari memang. Tapi ada satu pemeliharaan yang ajaib. Bahwa ada jaminan sampai pada akhir zaman. Jaminan pemeliharaan Tuhan sampai pada akhir zaman, seperti pada ayat yang terakhir dikatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya, saudara yang makan dan minum roti dan anggur ini dengan iman dan percaya kepada Yesus, saudara beroleh hidup yang kekal dan saudara dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi yang pertama, roti itu berbicara mengenai Yesus yang diremukkan. Menggantikan saudara dan saya. Apapun yang membuat hati saudara sedih. Apapun yang membuat hati saudara tidak enak. Serahkan kepada Tuhan. Semua dalam kendalinya Tuhan. Semua dalam pengaturannya Tuhan. Sehingga saya dan saudara tidak perlu menanggung kembali apa yang Yesus sudah tanggung. Dan yang kedua ketika dia katakan roti ini ambillah makanlah. Itu bicara mengenai seorang anak, seorang ayah yang memberikan kepada anaknya pemeliharaan setiap hari. Dan bukan hanya pemeliharaan setiap hari. Bahkan Tuhan janjikan akan beroleh hidup yang kekal supaya Tuhan membangkitkan pada akhir zaman. Yang kedua mengenai darah, saudaraku. Mari lihat Matius 26 ayat yang ke-27 dan 28. Darah. Kenapa darah? Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Inilah darahku, darah perjanjian. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Keluaran pasal yang ke-24. Keluaran pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-5. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, darah lembu, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Pada waktu itu Musa sudah menerima Taurat yang daripada Tuhan, sudah menerima firman Tuhan. Lalu dengan darah itu Musa membuat perjanjian antara Tuhan dan orang Israel. Supaya apa? Orang Israel ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-28 dikatakan, Matius 26 ayat yang ke-28,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Artinya apa, saudaraku? Ketika saudara makan dan minum darah, itu darah perjanjian. Artinya segala hal yang baik, janji Tuhan, saudara dan saya, semua perjanjian, semua janji Tuhan, semua kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, itu dimeteraikan dengan darah itu. Sehingga saya dan saudara punya hak istimewa. Punya hak istimewa untuk mengatakan, Tuhan terima kasih itu setiap perjanjian yang baik yang kau berikan dalam kehidupanku. Itu menjadi bagianku. Perjanjian berkat, perjanjian keselamatan, perjanjian pengampunan dosa. Semuanya itu menjadi hak istimewa dari setiap saudara dan saya. Sama ketika dulu Musa membawa orang Israel mengadakan perjanjian Tuhan dengan Tuhan, tapi dengan darah lembu jantan. Setelah Musa membacakan semua perjanjian, lalu memercikkannya dan mengatakan kepada orang Israel, inilah darah perjanjian. Sekarang semua perjanjian ini menjadi milikmu karena dimeteraikan oleh darah lembu jantan. Tapi sekarang saudara dan saya bukan dengan darah lembu jantan. Darah Kristus sendiri. Itu saudara dan saya memiliki hak yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa dicabut oleh siapapun dan oleh apapun. Karena yang dicurahkan itu bukan darah lembu jantan. Yang dicurahkan bukan yang lainnya. Yang dicurahkan adalah darah anak domba Allah yang kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela. Darah Yesus sendiri yang dicurahkan bagi saudara dan saya menjadi darah perjanjian yang baru untuk saudara dan saya. Jadi saudaraku, setiap kali saudara makan dan minum perjanjian, makan dan minum perjamuan ini bukan hanya masalah Tuhan aku mau selamat, Tuhan aku mau diberkati, Tuhan aku mau supaya tidak diganggu setan dan sebagainya. Saudaraku, lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ketika saudara makan roti, dipecahkan. Artinya, saudara tidak perlu mengalami semua kesusahan dan semua peremukan yang Yesus sudah tanggung di kayu salib. Lalu ini diberikan pada saudara. Itu bicara mengenai pemeliharaan Tuhan atas saudara sampai saya sampai pada kekekalan. Jaminan roti ini itu sampai kepada kekekalan. Dan ketika saudara minum anggur ini yang adalah melambangkan darah Yesus, saudara mendapatkan perjanjian. Setiap kali saudara membaca Alkitab, saudara membacakan janji Tuhan. Setiap kali saudara membaca firman Tuhan, saudara bisa katakan janji ini, terus itu untuk pengampunan dosa, itu sebetulnya dampaknya sangat ajaib dan dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama karena apa? Saudara lepas dari dosa yang adalah sumber masalah. Dosa itulah yang membuat saudara terpisah dari Tuhan. Dosa itu yang membuat saudara berjarak daripada Tuhan. Dan kalau saudara dan saya berjarak dengan Tuhan, artinya saudara akan dekat dengan yang lainnya. Ketika saudara berjarak dengan sumber berkat, berarti saudara dan saya dekat dengan sumber masalah. Jadi ketika saudara minum darah Yesus, saudara menerima pengampunan dosa, itu yang pertama saudara dipisahkan, saudara dikuduskan, saudara disucikan dari semua akibat dosa yang adalah sumber masalah yang tidak pernah selesai. Dan yang kedua saudaraku, kenapa pengampunan dosa? Saudaraku, pengampunan dosa ini merupakan berkat terbesar sebetulnya.
berkat awal terbesar yang diberikan kepada saudara dan saya. Karena dosa, ketika saudara berdosa, iblis punya hak untuk menuntut saudara dan saya. Dan pengampunan dosa ini merupakan dasar dari segala berkat yang lainnya. Pengampunan dosa ini merupakan pintu gerbang untuk saudara menikmati berkat yang lainnya. Makanya pertama kali ketika saudara menjadi percaya, yang saudara terima adalah pengampunan dosa. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, ampuni dosaku. Karena apa? Pengampunan dosanya, saudaraku. Pengampunan dosa inilah yang menjadi dasar dari saudara menerima janji dan berkat Tuhan yang lainnya. Dan pengampunan dosa ini juga menjadi gerbang untuk kita menikmati semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah saya berdoa, saya berharap sebelum kita sama-sama menikmati akan tubuh dan darah Yesus ini, saudara yang ada di rumah, saudara mulai siapkan. Tapi kita tidak hanya sekedar melakukan sebuah ritual yang biasa. Saya berharap firman-firman ini akan menolong saudara dan saya. Sehingga ketika saudara lakukan dengan iman dan dengan penuh pengharapan. Yang pertama, ketika roti ini dipecahkan untuk saudara dan saya, itu berbicara mengenai peremukan yang Yesus sudah alami. Semua kesakitan, semua kesengsaraan yang Yesus sudah alami. Saudara tidak perlu mengalaminya lagi. Serahkan kepada Tuhan setiap pergumulan saudara. Setiap persoalan saudara. Percaya. Percaya. Percaya bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Bawa dalam doa, bawa dalam saat itu saudara, bawa kepada Tuhan setiap apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara memakannya, saudara sedang menerima pemeliharaan Tuhan setiap hari maupun untuk kekekalan. Setiap hari maupun untuk kekekalan. Kita tahu situasi belum menjadi baik. Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti untuk saudara dan saya. Dan ketika saudara minum anggur perjamuan ini, darah ini adalah darah perjanjian, saudaraku. Darah ini adalah darah perjanjian. Semua janji Tuhan, oleh karena darah yang saudara minum, janji-janji Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Pemeliharaannya yang ajaib, penyertaannya yang sempurna, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itu menjadi bagian dari kehidupan saudara. Apapun janji Tuhan. Karena ini darah perjanjian. Ini memeteraikan setiap perjanjian yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Untuk saudara dan saya nikmati. Dan bagian yang terakhir adalah pengampunan dosa. Mungkin karena sudah terlalu sering. Dan kita mengatakan, oh ya dosaku diampuni. Saudara tahukah bahwa sebetulnya dampak dari pengampunan dosa itu tidak terbayangkan. Dampak dari pengampunan dosa itu tidak terbayangkan, saudaraku. Saudara lolos dari maut. Saudara lolos dari semua masalah, dari semua persoalan. Karena dosa adalah sumber persoalan saudara dan saya boleh percaya, Tuhan, Engkau akan menyelesaikan masalahku satu persatu.
Engkau akan menyelesaikan masalah rohaniku. Engkau akan menyelesaikan masalah keluargaku. Engkau akan menyelesaikan masalah keuanganku. Engkau akan menyelesaikan masalah pelayananku. Saudara percaya bahwa penyelesaian yang daripada Tuhan itu satu persatu akan selesai. Kenapa? Dosa itu sudah tidak lagi ada dalam kehidupan saudara. Iblis tidak punya alasan dan tidak punya pijakan sedikit pun. Kenapa? Karena pengampunan dosa. Dan yang terakhir dikatakan, dosa itu, pengampunan dosa itu merupakan dasar, saudara. Dasar dari semua apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Pengampunan dosa itu juga merupakan gerbang untuk kita masuk ke dalam semua yang lainnya yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi karena itu dimanapun saudara berada, siapkan perjamuan ini. Siapkan perjamuan ini. Pak, saya tidak siap roti dan anggur, apapun yang saudara bisa siapkan. Saya hanya punya donat dan air putih, pakai itu tidak apa-apa. Mungkin jangan terlalu besar, supaya saudara tidak mengunyah terlalu lama. Tapi kita tahu, lakukan dengan iman, lakukan dengan pengertian.